Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama, MR Samar Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Haha, di sini Mimin akan kembali bercerita tentang film animasi Shinji Season 5. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler, oleh karena itu bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler agar di skip aja. Dan bagi yang suka, gak ada salahnya cuy untuk membantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita mulai saja ceritanya. Kalau di episode sebelumnya kita melihat Raja Asura yang sebentar lagi berniat akan menghadapi Gautama. Namun sebelum itu Gautama berkata, Raja Asura dan Dewa memiliki asal yang sama, tapi sekarang mereka saling membenci. Dan aku percaya itu pasti ada sebuah solusinya. Saat aku bertemu dengan dirimu, aku berpikir itu adalah sebuah kesempatan. Setidaknya kita bisa jadi teman. Ini bisa jadi awal yang bagus. Aku sengaja mendekatimu karena aku ingin mencari solusi untuk memadamkan kebencian itu. Aku akhirnya menemukannya, dan Soma adalah solusinya. Namun sekarang harapan itu telah pupus oleh tradisimu karena Soma saat ini telah tiada. Aku sudah mengatakan mustahil bagimu untuk merubah kami seperti kalian. Kau sudah melewati batas dan aku harus bertindak untuk menyingkirkanmu, jawab Raja Asura. Mendengar apa yang diucapkan oleh Raja Asura, para kesatria Asura pun berteriak. Akhirnya Raja Asura bertindak juga. Semuanya segera mundur kalau tidak mau terkena dampak dari pertarungan raja kita. Pada akhirnya aku tidak dapat merubah apa-apa. Kau masih ingat pertarungan kita dulu dan itu belum selesai, ucap Gautama. Gautama, aku berharap kau lebih kuat dari sebelumnya. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Ini tidak ada artinya. Kalau kau berpikir jalanmu adalah benar, maka buktikanlah padaku dengan pertarungan, jawab Raja Asura sambil mengeluarkan aura membunuhnya. Melihat itu, Gautama pun segera merespon dengan mengeluarkan jurusnya untuk mendahului serangan Raja Asura. Setelah jurusnya mengenai Raja Asura dan menimbulkan ledakan yang hebat, ternyata serangan itu tidak berdampak sedikit pun pada Raja Asura. Ketajaman jiwa tempur Raja Asura jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak pernah berhenti bertambah kuat. Dia bahkan belum bergerak sedikit pun, tapi aura yang dia keluarkan seakan-akan sudah bisa membunuhku. Sepertinya pertempuran ini akan sangat sengit, lalu menang dan kalah akan ditentukan dengan satu gerakan, gumam Gautama dalam hati. Gautama sahabatku, kau adalah rivalku. Aku tidak akan menahan diri dalam pertarungan ini. Aku harap kau berhati-hati kalau tidak mau mati konyol di tanganku, teriak Raja Asura sambil mencabut kedua pedangnya dan hendak menebaskannya kepada Gautama. Namun Gautama segera bertindak dan menahan kedua siku dari Raja Asura, yang menyebabkan Raja Asura membatalkan niatnya. Dia membaca pergerakanku dan aku tidak bisa mengeluarkan pedangku untuk menebasnya, gumam Raja Asura dalam hati. Tebasan Raja Asura sangatlah kuat dan berbahaya dan akan gawat bagiku kalau sampai terkena, ucap Gautama. Lalu dia pun segera melakukan pergerakan dan berusaha mencoba supaya Raja Asura sulit untuk melancarkan tebasan dari kedua pedangnya. Tak lama setelahnya Gautama melihat sebuah kesempatan. Aku telah berhasil merusak kuda-kudanya. Aku harus mendekat padanya untuk melihat titik lemahnya. Ternyata titik lemahnya hanya ada pada jantungnya. Aku harus cepat karena kesempatan itu hanyalah sekejap. Aku harus memberikan pukulan keras untuk melumpuhkannya, gumam Gautama dalam hati. Dan seketika itu pun Gautama segera melancarkan tinju kerasnya tepat di dada Raja Asura dan berhasil mengenainya dengan telak. Hal itu pun serta-merta menimbulkan sebuah ledakan hebat dan menghancurkan semua yang ada di dekat mereka. Ketika mendapatkan serangan yang fatal tersebut, ternyata Raja Asura tidak merasakan dampak apapun. Gautama, kau ingin mengalahkanku dengan pukulan biasa? Itu sangat mustahil, ucap Raja Asura. Ini tidak baik. Ternyata pukulan terpusatku tidak sampai pada jantungnya. Dia menyebarkannya dengan aura aneh yang menyebabkan pukulanku tidak sampai pada tujuannya. Niat membunuh, pedang iblisnya telah menangkis seranganku secara otomatis. Kalau begitu ini akan gawat. Dia tidak punya titik lemah. Aku harus menerima serangan telaknya dulu untuk mencobanya, gumam Gautama. Setelah itu Raja Asura pun menebaskan kedua pedangnya dan berhasil mengenai Gautama. Ketika menerima tebasan yang sangat kuat itu, Gautama terlihat terpental beberapa langkah.
Melihat itu, para kesatria Asura pun terlihat sangat senang dengan berkata, "Haha, rasakan kau Gautama, inilah akhir bagimu." Tidak, masih terlalu cepat untuk menyimpulkannya. Ini bukan kekuatan penuh Gautama. Pedang iblis itu tidak berhasil memotongnya, jawab Huji. Satu tebasan pedang iblis Raja Asura sama dengan 1000 tebasan pedang. Hal itu membuat musuh tidak bisa lari darinya. Dan kali ini tebasannya jauh lebih kuat daripada yang dulu. Baiklah, kalau begitu kau memaksaku untuk menahan serangan itu dengan jurus Golden Bodyku, ucap Gautama kepada dirinya sendiri. Gautama, mantra pertahananmu tidak akan kuat. Apa kau akan diam saja seperti itu? Sebagai peringkat 1 di surga, tentu kau tidak akan melakukan itu, ucap Raja Asura. Aku tidak ingin lagi menjadi peringkat 1 di surga. Setelah membunuh dan bertarung, masih ada banyak hal yang lebih penting di dunia ini. Akan tetapi ketika melawan sang Raja Asura, maka aku harus mengeluarkan seluruh kekuatanku, jawab Gautama yang telah berubah dalam bentuk Golden Body-nya. Sepertinya ini akan semakin menarik, ucap Raja Asura. Wahai Raja Asura, karena kita adalah sahabat, dengarkanlah aku untuk yang terakhir kalinya. Biarkan aku pergi, maka Soma akan saya jamin dapat hidup. Kita akan selesaikan pertarungan kita di lain waktu. Jika kau masih ingin bertarung sekarang, aku akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk kabur. Dan kau tidak akan pernah mendapatkan pertarungan yang kau inginkan. Apakah sesulit itu memberikan kesempatan putramu untuk hidup? Aku akan menyampaikan pesanku dengan pukulan ini, ucap Gautama kepada Raja Asura dengan telepatinya. Setelah itu pun Gautama melancarkan tinju super kuatnya kepada Raja Asura yang menyebabkan seluruh tempat itu porak-poranda dan hancur lebur. Semua prajurit Asura terlihat berhamburan untuk menyelamatkan diri dari efek serangan itu. Di tempat pertarungan Gautama dan Raja Asura, setelah menerima pukulan super keras dari Gautama, ternyata Raja Asura masih tetap tak bergeming. Dia pun mengayunkan tebasan dari kedua pedangnya yang menyebabkan Golden Body Gautama menjadi hancur berkeping-keping. Gautama, kita akan bertemu lagi dalam waktu dekat ini, ucap Raja Asura yang telah menyadari kalau saat ini Gautama telah berhasil kabur dari sana. Setelah berhasil terbang cukup jauh, kini Gautama berhenti di sebuah bukit dan segera meletakkan Soma yang telah dia bawa dari kerajaan Asura. Ini sangat melelahkan. Aku membawa putra sang Raja Asura cukup jauh dari kerajaan Asura untuk kabur dari para pengejar. Aku terbang selama 4 jam tanpa henti. Ini benar-benar sangat menguras energiku, ucap Gautama pada dirinya sendiri. Setelah itu pun dia memeriksa luka yang diterima oleh Soma. Namun ternyata saat dia memeriksanya, dia menyadari bahwa Soma telah tiada. Gautama pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan tidak ada pilihan lain bagi Gautama selain mengubur mayat itu. Setelahnya Gautama pun kembali ke surga dan menceritakan pertualangannya di kerajaan Asura kepada para dewa yang ada di sana. Bersambung. Oke, itu saja cerita kita pada hari ini. Kalau rame kita akan lanjut pada hari berikutnya. Bagi yang suka tolong dibantu perkembangan channel Mimin ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye.